Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira. عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى يحييك برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, Allah masih melanjutkan usia kita, memberi kita tenaga, menjadikan kita masih bernafas. Alat pernapasan, organ-organ badan kita masih berfungsi dengan baik. Itu semuanya adalah pengurusan Allah. Allah yang mengurusnya, yang dikatakan dalam Al-Quran, Rabbul Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di antara makna Rabb itu pengurus, penjaga, pencipta, penolong, penyempurna nikmat. Banyak maknanya ya. Alhamdulillah. Salawat beriring salam ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil satu ayat dari surah Sajadah. Surah Sajadah semuanya 30 ayat. Kita ambil untuk renungan pagi ini. Jumat terakhir bulan Sya'ban ya. Jumat terakhir bulan Sya'ban. Jumat depan kita sudah berada dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Kita ambil satu ayat 11 halaman 415. Ayat berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul yatawaffakum malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Sadaqallahul azim. Qul, katakanlah, sampaikanlah, kasih tahulah. Jangan orang itu tidak tahu. Perintah menyuruh menyampaikan ayat ini. Apa yang mau disampaikan? Ya tawaffakum malakul maut. Ya tawaffatu, tawaffat, wafat. Kamu akan wafat. Kamu akan meninggal. Yang mencabut rohnya malakul maut. Malakul maut. Malak itu malaikat. Bahasa kitanya malaikat. Bahasa Arab malak juga, malaikat juga. Malak itu satu, malaikat itu ramai, jamak. Orang kita bila sebut tunggalnya malak, tidak paham lagi. Malaikat paham. Begitulah kefahaman orang kita ya. Karena tidak belajar. Malakul maut. Kamu akan tiba saatnya kamu akan wafat. Yang mengambil alihnya malakul maut. Alladzi wukkila bikum. Yang sudah diwakilkan Allah. Petugas yang sudah dilantik oleh Allah. Summa ila rabbikum turja'un. Setelah itu kamu akan kembali kepada Rabb. Rabb. Kembali kepada Rabb. Yang mengurus kita tadi, yang mengasih kita oksigen, yang mengasih kita pernapasan, fasilitas dalaman, internal, dan luaran. Kita akan kembali kepada Rabb. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita kembali kepada Allah. Nah, dalam tafsir ayat ini, kita kalau mau memaham Quran, kita akan tengok tafsir ya. Dalam tafsir ini disebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah terlihat malaikat di sisi sahabatnya, di samping sahabatnya. Nabi Muhammad pernah terlihat Israel berada di samping sahabatnya. Orang tak tengok, Nabi saja yang lihat. Kalau Jibril, selalu sahabat Nabi tengok Jibril. Jibril selalu nampak, selalu muncul. Malaikat maut kali ini muncul, Rasul yang nampak. Dilihat oleh Rasulullah malaikat maut.
Taulah kalau malaikat maut tugasnya hanya mencabut roh ya. Lalu Rasulullah kasihan sama sahabat nih. Dia belum tahu rohnya mau dicabut. Malaikat maut sudah dekatnya. Nah, tengok dalam tafsir Qurtubi contohnya ya. Kata Rasulullah kepada malaikat maut, tolong jangan dikasari. Ini sahabatku. Ini orang baik, orang saleh. Tolong dicabut rohnya dengan lemah lembut. Nah, subhanallah. Cara malaikat mencabut roh orang itu tidak sama. Nah, tengok ayat dalam surah An-Nazi'at. Kesana sambungannya nih Pak ya. Tengok ayat dalam surah An-Nazi'at. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Halaman 583. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Demi malaikat yang mencabut orang yang jahat dengan kejam, dengan kasar. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Demi malaikat yang mencabut orang yang baik dengan lemah lembut. Ibarat menarik rambut dalam tepung. Rambut tidak putus, tepung tidak berselerak. Kata orang kita ya. Itu kata orang kita. Ibarat menarik rambut dalam tepung, kata orang kita. Rambut tak putus, tepung tidak berselerak. Subhanallah. Jadi setelah Nabi mengatakan tolong jangan dikasari sahabat ini, apa kata malaikat maut tadi? Sempat komunikasi dengan Rasulullah ya. Aku sebenarnya dengan orang beriman itu berlemah lembut katanya. Rafiq, ana rafiq likulli mu'min. Saya berlemah lembut dengan orang beriman. Sebenarnya katanya petugas malaikat maut ini ada di rumah setiap orang. Dalam hadis itu ya, ada petugas, kata orang sebenarnya Malaysia kaki tangan. Ada petugas, ada staff di rumah setiap orang beriman. Dalam hadis pula dibilangnya petugas ini mencek list ahli keluarga penduduk rumah itu 5 kali sehari semalam katanya. 5 kali sehari semalam petugas malaikat mau cek list di rumah kita. 5 kali Pak. Subhanallah. Jadi kata malaikat maut pada Rasulullah, saya mencabut orang itu according to checklist. Mencabut orang itu mengikut catatan petugas-petugas tadi. Aku mencabut orang itu tidak semau-mau saja. Mencabut saya tidak. Tengok dia punya rekod. Tengok filenya, mobnya. Berdasarkan file inilah aku mencabut. 5 kali katanya sehari semalam petugas malaikat maut mencatat aktivitas penghuni rumah. Dijabarkan oleh ulama yang 5 kali ini ya, waktu salat, waktu subuh. Bapak sholat di masjid. Tentulah checklistnya di sana mumtaz, excellent. Waktu zuhur, asar, maghrib, isya. Begitu disebut dalam tafsir ya. Jadi bukan aku nak ke masjid, tak nak ke masjid, tak apa. Bukan itu. Bapak ada checklist sama petugas malaikat maut. Ternyata kalau kita kaitkan dengan hadis lain, ada hadis yang menjamin orang yang ringan langkahnya ke masjid untuk memenuhi panggilan Allah, panggilan azan. Ada jaminan dalam hadis, asya bi khair, mata bi khair, wa kana kayawmi walad al-ummuh. Hidup matinya dijaga Allah dengan baik, statusnya seperti orang baru lahir, baru dilahirkan ibunya. Yang mengganggu manusia dalam hidup ini, yang mengganggu manusia
khususnya waktu nak dicabut roh, waktu sakaratul maut, dosa. Nah, dosa ini apa ya? Dosa, kesan dosa. Nah, manusia tak memikirkan dosa. Nah, dalam buku ini ada disebut lebih 30 kesan dosa dalam hidup. Implikasi dampak dosa dalam hidup. Subhanallah. Orang tak pikirkan dosa. Dia, subhanallah. Dalam buku itu dijabarkan lebih 30 kesan dosa. Itu untuk dunianya, Pak. Balasan duniawi, iqab duniawi yang akan dihadapi oleh pendosa pemaksiat. Lebih 30 kesan dan dampak. Di Kuala Lumpur, di Brunei, pernah dibicarakan ini dalam kuliah maghrib, kuliah subuh, dibahas satu-satu. Ini diambil pada buku yang judul Arabnya Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya. Penyakit manusia ini 4 huruf ini lah Pak ya. D-O-S-A. Kalau bahasa Indonesia D-O-S-E. Inilah. Kenapa tak ke masjid? Dosa mengekamnya. Kenapa tak tahajud? Dosa. Kenapa tak baca Quran? Dosa. Kenapa tidak mau berzikir? Tidak mau sembahyang sunat? Tidak mau menambah ilmu? Subhanallah. Belajar, tapi ilmu tak dapat. Tak masuk, tak lekat. Dosa. Imam Syafi'i pernah curhat kepada gurunya. Imam Syafi'i pun pernah menghadapi gangguan memori. Mengadu kepada gurunya Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'ahidzi. Farashadani ila tarkil ma'asi. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Wa nurun wa la yuhda li'asi. Aku pernah curhat kepada guruku Waqi' waktu aku belajar, kata Imam Syafi'i. Aku kadang-kadang menghadapi gangguan memori. Pelajaran yang sudah ingat lupa lagi. Ingat lupa lagi. Kata guruku katanya, jauhilah maksiat. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Jauhilah dosa. Dosa itu menghalang orang dari ilmu. Dia dengar, tidak lekat, tidak berkat. 10 pendengar tazkirah beda kesannya. Makin bersih hatinya, makin bersih niatnya, makin bermanfaat ilmu baginya. Di Purba Baru sekian ribu santri, di Darul Ikhlas enggak sampai 2000 ya. Nah, tapi setiap orang tuh beda pencapaiannya, istilahnya mengikut kondisinya. Inilah ceritanya Pak ya. Qul yatawaffakum malakul maut. Sampaikanlah kepada mereka itu, tiba saatnya kamu akan wafat, malaikatmu akan menjalankan tugasnya. Alladzi wukkila bikum, yang sudah bertugas. Itu menurut keterangan tadi itu, setiap rumah ada petugas malaikat maut. Pas rohnya mau dicabut, laporan disampaikan. Ini laporan saya. Subhanallah. Dilihat oleh malaikat maut. Berdasarkan itulah dicabut rohnya. Dalam kaitan ini, saya teringat kisah seorang sahabat baik, sama-sama kuliah di Arab dulu. Orangnya orang Melayu, Fatani, Thailand. Sama-sama kuliah di Arab, sama-sama kerja di Brunei. Habis kontrak kerjaan di Brunei, dia pulang. Dia memang tekun hadir dalam sholat berjamaah, kecuali terpaksa saja. Rajin sholat berjamaah, rajin baca Quran, rajin sholat duha, sholat tahajud, subhanallah, menambah ilmu. Pas habis kontrak kerjanya, pulang ke negerinya di selatan Thailand. Dia meninggal di masjid sesudah subuh hujan ini, menunggu sholat duha. Subhanallah. Meninggal di masjid sesudah subuh, menunggu sholat duha. Pergi ke masjid, niat untuk sholat. Sekali sholat duha. Kita sesekali bisa Pak ya. Kata orang Malaysia, sekali-sekala cuma datang ke masjid, tunggu sampai duha. Tunggu
tunggu sampai masuk. Kata ulama 10-30 menit sesudah syuruk sudah bisa sholat duha katanya. Tidak mesti jam tengah 9 dan 9 Pak ya. Jadi sahabat Allah ini, sahabat kita ini senang meninggalnya. Ada pula kisah seorang ibu, sudah pernah juga disebut. Dia meninggal sesudah maghrib di masjid, usianya 84 atau 86. Meninggal di masjid waktu berwirid, bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bersama imam. Sempat saya berkunjung berziarah ke sana, ke Batu Sangkar, ketemu sama ibu tuh, ibu yang ada di samping ibu yang meninggal, katanya saya yang merebahkan ibu waktu meninggal katanya. Saksi mata ya, subhanallah. Ada pula sahabat kita di Brunei, tadi Thailand, itu Indonesia, di Brunei pula. Dia ini tekun sholat 5 waktu. Hari dia meninggal itu, paginya dia sholat di masjid. Dari rumahnya ke masjid jauh, menempuh semak belukar, hutan. Dia mesti naik mobil. Menjelang tengah hari, dia tidur kelulah sejenak sebelum masuk waktu zuhur. Tidur niatnya tidur 10 menit, 15 menit. Nanti bangun tidur dia akan ke masjid sebelum azan sampai di masjid itu niatnya. Meninggal ada waktu tidur 10 menit itu. Itu tidur ibadat namanya. Tidur. Orang tidak tahu, rumahnya 2 tingkat, anak istri di bawah. Bila dilihat oleh istri, suaminya lambat turun, bilang sama anaknya, tolong lihat bapak dulu ke atas, ini sudah telat ini. Dilihat sudah, innalillah, di dalam tidur ibadah. 3 contoh ya, 1 di Thailand, 1 di Sumatera Barat, 1 di Brunei. Orang yang senang meninggalnya, ibarat yang kita katakan tadi, ibarat menarik rambut dalam tubuh. Jadi kematian orang itu sesuai menurut relasinya, koneksinya dengan Allah. Kalau hubungannya baik, pasti diurus dengan baik. Itulah maksud Rabb. Rabb yang mengurus kita ini. Besar kecil urusan kita. Sehat, sakitnya. Meninggalnya, itu di bawah kekuasaan, ketentuan Rabbul Alamin yang mengaturkan siang dan malam, petang dan pagi ini. Yang memperjalankan bumi, matahari, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Itulah juga akan mengurus kematian kita. Mudah-mudahan kita diurusnya dengan baik. Jazakumullah khairan. Inni uhibbum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.